Yang pertama nanti adalah Profesor Dr. Budi Wiweko SPOGK MPH selaku Ketua Komite Health Technology Assessment atau yang kita kenal juga dengan sebutan Komite Penilaian Teknologi Kesehatan atau KPTK. Sudah hadir ya Prof. Wiweko? Sudah? Oke. Sudah Bu. Baik. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang Sudah. Prof. Kami persilahkan waktu 10 menit untuk memaparkan. Selamat siang. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Dirut beserta jajaran Direksi BPJS dan para anggota Dewas. Izinkan kami menyampaikan masukan mengenai penilaian teknologi kesehatan ataupun HTA. Ya, kita tahu bahwa Komite HTA ini didirikan untuk melakukan penilaian terhadap teknologi kesehatan, baik itu obat, prosedur kesehatan, atau alat kesehatan yang berkembang pesat, dan tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya di dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Yang dinilai tentu adalah safety, efektivitas klinik, evaluasi ekonomi, dan budget impact analysis. Rekomendasi dari studi HTA ini bisa 3. Yang pertama adalah menjamin atau tidak menjamin teknologi ini dalam JKN. Atau yang kedua, menjamin dengan restriksi. Dan yang ketiga adalah negosiasi harga agar lebih cost efektif. Komite HTA sendiri telah 6 tahun berdiri. Ketua pertama waktu itu Profesor Sudikdo. Dan sejak berdiri sudah kurang lebih melakukan 15 studi yang dilaksanakan dengan 9 rekomendasi yang telah dihasilkan. Berikut adalah studi-studi yang telah dilakukan oleh Komite HTA. Yang mulai tahun 2015 kita lihat ini studi HTA mengenai CAPD, kemudian sildenafil, kemudian Prostin E, obat-obatan kemoterapi. Dan pada tahun 2019 banyak yang kami lakukan saat ini masih dalam penyelesaian adalah studi mengenai pemasangan stent, studi seksiosesaria, dan studi mengenai katarak. Secara prinsip, kira-kira disinilah peranan BPJS yang sangat penting dalam proses studi HTA, mulai dari usulan topik. Tentunya kami sangat berharap ya, kami mendapatkan data-data ya informasi mengenai studi topik yang memenuhi kriteria high volume, high risk, high cost, high variability tentunya. Dan topiknya tadi yang seperti yang saya sampaikan bisa merupakan obat, alat medis, prosedur medis dan sebagainya. Teknologinya pun macam-macam ya. Dan yang paling penting adalah di Mahadata Kesehatan. Ya, antara lain adalah data BPJS ya. Banyak studi-studi PTK yang kami lakukan, selain melakukan systematic review, kami juga mengambil data yang ada di lapangan, real world data, antara lain dari rekam medik rumah sakit, ya rekam medik elektronik sebagian kecil, dan juga data BPJS termasuk PICARE. Karena itu sangat penting sekali adanya atau ketersediaan data kesehatan ini untuk menjamin pelaksanaan studi PTK. Dan selanjutnya nanti akan dilakukan assessment, appraisal, sampai kemudian menghasilkan rekomendasi. Kira-kira studi Komite HTA kaitannya antara pemerintah, akademisi, kemudian industri itu demikian erat. Dan ini kita lihat bagaimana Komite HTA ini kalau di Kanada dia berdiri sebagai sebuah badan yang independen yang menjamin bahwa pelaksanaan studi HTA itu bebas dari konflik of interest. Kita lihat di sini ada akademisi, industri, dan government. Ini bagaimana peran-perannya sangat ketat. Dan analisis di Asia, sekarang 3 hal ini tantangan kita bahwa peningkatan ya saat ini kita membutuhkan studi HTA yang banyak karena banyaknya teknologi-teknologi yang baru. Contohnya dalam COVID-19 ini banyak sekali teknologi baik dari sisi diagnostik, dari sisi treatment, dari sisi pencegahan. Tetapi ini permasalahannya adalah kita kekurangan infrastruktur, ya, kemudian agen-agen untuk melaksanakan PTK, dan juga engagement dari berbagai stakeholder. Kira-kira ini yang harapan kami adalah
Ya, yang pertama tentu engagement seluruh stakeholder. Ya, engagement inti, stakeholder inti tentunya salah satu yang sangat penting adalah BPJS. Ya, kami sangat mengharapkan ya kolaborasi saat ini sudah cukup baik, tetapi kita ingin lebih meningkat lagi tentu dalam hal pengusulan topik, ya, kemudian pemberian data-data untuk prioritasi topik dan studi HTA. Kemudian data, ya, data terkait dengan real world data atau evidence, ya, ini tentu kami ingin sangat didukung sekali oleh BPJS. Kemudian pendanaan, ya, dana ini sangat terbatas ya. Sekarang setahun kami hanya melaksanakan 2 studi, 2 dari dananya dari Kemenkes, 2 dari BPJS. Jadi kalau ini nanti bisa ada optimalisasi pendanaan dari BPJS tentu akan menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima adalah diseminasi informasi termasuk publikasi. Idealnya setiap studi HTA itu harus dipublish di jurnal yang high reputasi sehingga menghilangkan semua konflik of interest dan tercapai tujuannya. Kemudian yang keenam adalah diseminasi. Diseminasi dan sosialisasi ini sangat penting karena masih sangat banyak orang atau pihak-pihak yang belum mengerti betul apa itu HTA. Dan terakhir adalah follow up dari rekomendasi, ini sangat penting. Compliance dari teman-teman profesi, Fasiankes dan juga nanti payers ya, BPJS ini sangat penting bagi kita semuanya untuk bersama-sama melakukan sosialisasi. Dan ini kira-kira adalah usulan studi HTA pada tahun 2021. Kami mendapatkan 85 usulan topik, ya, bervariasi dari obat, alkes, dan sekarang sudah mulai ada alkes, sudah mulai banyak juga usulan-usulan mengenai teknologi screening atau prevensi, terutama untuk penyakit-penyakit katastrofik. Dibandingkan tahun 2020, kami hanya mendapatkan 19 usulan. 2021 kami mendapatkan 85 usulan karena kami melakukan sosialisasi pada seluruh stakeholder. Dan ini sangat penting. Tentu kalau kemarin seperti pernyataan Bapak di BPJS ya mengenai pencegahan, screening, ya, penapisan, intervensi dini itu sangat penting teknologinya. Apakah itu ke depan akan dilakukan studi HTA, arahnya ke sana, mulai dari promotif sampai dengan rehabilitatif, tentunya nanti koordinasi dengan Kemenkes juga sangat penting. Terakhir, saya kira ini masukan dan harapan untuk BPJS, ada 5 saja. Yang pertama, kami sangat mengharapkan adanya pengalokasian dana khusus untuk studi HTA, ya, kalau bisa sekian per mil dari iuran BPJS, ya, tentunya ini harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan pasti, tetapi di mana-mana di seluruh dunia seperti NICE, ya, mereka seperti itu, untuk memperkuat studi HTA. Yang kedua, optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan mahadata kesehatan BPJS, sehingga mendukung pemilihan topik dan juga percepatan pelaksanaan studi HTA. Yang ketiga, kami mengharapkan, sangat berharap BPJS menjadi mitra inti dalam penguatan kelembagaan dan juga Ortala, Komite HTA. Ya, ini tentunya ada milestone bahwa Komite HTA ini akan menjadi sebuah organisasi yang independen, baik secara fungsional maupun mungkin nanti secara kelembagaan. Kita ingin seperti NICE di Inggris. Tentu itu kita membutuhkan dukungan yang kuat dari BPJS. Yang keempat, kolaborasi dalam diseminasi dan sosialisasi studi PPTK. Ya, karena belum banyak orang pihak-pihak ya stakeholder yang paham betul apa itu HTA, bagaimana melakukan studinya, persyaratannya seperti apa dan apa manfaatnya. Dan terakhir, tentunya mendukung pengembangan studi HTA, ya, bukan saja hanya tentang obat dan melakukan delisting, tetapi juga mulai dari metode penapisan, ya, screening, intervensi dini, ya, inklusi dan juga renegosiasi ataupun restriksi. Itu yang sangat penting, saya kira yang kita belum melakukan, bahwa studi-studi HTA ini juga membantu untuk melakukan inklusi layanan yang akan di-cover oleh JKN. Demikian, terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wiweko, waktunya tepat sekali ya Prof.